So we are from Group 3 of Practicum of Journalism subject, and today we will talk about our final project. So basically our final project is about we made 4 products, right, for our final project. So the first is in the form of visual, and then writing, and then videos, and the last one is podcast. Oh yeah, for information guys, our group is get the topic about culinary. So of all our work is about culinary. Oke, di sini aku bakal mengenalkan satu persatu teman-teman dari grup 3 kulineri. Yang pertama ada aku sendiri sama temanku Salsabila Lula Zahra dan juga Salma Anindya. Di sini kita bertanggung jawab buat bikin podcast, dan di sini di depanku ada 2 temanku. Yang satu adalah Anissa Nur Ramadhani, bertanggung jawab buat bikin apa nih? Bikin visual. Buat visual. Lalu yang satunya? Kalau aku Herawati Listianingrum, Mau bikin? saya bertanggung jawab sebagai artikel di sini. Oke, artikel ya. Di sini aku pengen masuk deh. Aku penasaran banget deh kalau misalnya kulineri gitu dibikin visual. Itu kira-kira gimana sih kok bisa dari wawancara terus kita bikin visual? Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak? Kalau dari aku tuh sih sebenarnya kan visual itu bisa ya kayak dalam bentuk poster biasa aja atau dalam bentuk infografis gitu. Dan di sini aku sebagai person in charge untuk visual, aku lebih milih untuk pakai infografis karena kalau misalnya poster doang kan bosan gitu. Jadi dan infografis itu juga ada unsur-unsur jurnalismenya. Jadi aku memutuskan untuk ambil di infografis gitu untuk bentuk visualnya. Kemarin bisa dijelasin nggak tuh infografisnya tuh tempatmu kita ngangkatin apa, terus kayak gimana, desain kayak gimana, apa aja sih informasi di dalam infografismu itu yang kamu buat? Nah kalau untuk ini nggak apa-apa kan kita spill main bintang utama kita itu adalah bakpia gitu. Dan jadi di sini itu kita membandingkan antara bakpia tradisional, bakpia yang lama dengan bakpia inovasi terbaru gitu, atau kita tuh nyebutnya bakpia kukus gitu. Nah di sini di infografis itu yang nggak yang gimana banget ya. Jadi aku ngebandingin antara bakpia tradisional dengan bakpia kukus dari segi rasa, terus texture, terus itu mungkin varian rasanya gitu. Kan yang bakpia kukus udah modern banget. Kemarin ada red velvet, red velvet, terus ada strawberry. Jadi gitu. Ada matcha juga nggak sih? Iya ada matcha. Terus yang tradisional ya kayak kacang hijau, ketan hitam, terus tuh apa lagi ya? Ya coklat juga ada sih, tapi yang mostly yang kemarin katanya disukai sama orang-orang itu yang originalnya yang rasa kacang hijau seperti gitu itu. Ya. Jadi kayak aku pengen ngebandingin nih kayak dari segi rasa kayak gitu, terus juga texture, terus harga gitu juga. Nanti di visualnya tuh aku naruh kayak 2 kolom gitu, yang satu isinya itu tentang bakpia tradisional, satunya tentang bakpia modern gitu. Terus juga di situ aku bakal ngelampirin kayak di mana tempat rekomendasi kalian beli bakpia tuh di mana, seperti itu. Jadi meskipun bentuknya kayak konten ya, tapi tetap informatif gitu. Jadi itu sampai harganya berapa, terus belinya tuh di mana, terus juga sampai survei orang-orang tuh sukanya tuh yang kukus apa yang original gitu ya, udah ada tuh di situ tuh. Betul. Kalau tempatnya Hera bisa dijelasin nggak itu apakah bentuk writing ya? Writing itu apakah feature atau kayak informasi seperti apa, bisa dijelaskan lebih lanjut? Kalau di artikel kurang lebih sama ya, seperti visual kita membahas tentang bakpia, khususnya bakpia panggang dan bakpia kukus. Cuma kalau di artikel ini kan kita bisa nulis lebih banyak informasi gitu. Jadi informasinya mungkin lebih mendalam dari yang infografi sendiri gitu. Nah itu kira-kira apa tuh informasinya? Informasinya mungkin dari asal usul bakpianya dulu mungkin ya, sebelum akhirnya gimana sih kok bisa ada bakpia kukus, kemudian nanti perbandingan tekstur antara bakpia panggang dengan bakpia kukus gimana, terus feelingnya gimana, terus juga ini masa penyimpanan kayak gitu. Oh berarti sampai itu ya, sampai feelingnya tuh gimana tuh maksudnya? Feeling tuh? Maksudnya feeling isian dari feeling isian. Jadi dideskripsiin gitu ya. Udah sampai detail banget ya. Perbedaannya. Oke, selanjutnya untuk ngumpulin infonya nih, kan pasti dari yang poster gitu kan, terus yang tulis nih, apalagi kan tulis isinya itu detail banget nih.
how you collect the data guys buat karya kalian itu? Mungkin dari Nisa. Oh, ya dari Dia dulu kan. Oke. Ada dulu. Dari banyak aku tuh. dulu ya. Pertama, kita kan ada 2 tempat nih yang kemarin kita kunjungin. Jadi kita kan kesana bareng-bareng dengan tim. Kita sekalian take video dan juga saya juga sempet nanya ke penjual di sana. Oke, ada gitu, sesi wawancara juga ya. Ya, ada sesi wawancara juga ke penjual di sana. Kemudian sedangkan untuk asal usulnya sendiri itu saya research di beberapa website yang menurut saya itu cukup lengkap gitu. Gimana sih kok bisa ada bapi yang seperti ini kayak gitu. Oh, berarti sampai research banget, sampai bener-bener prepare-nya tuh kayak udah yang Iya. itu banget ya, keren banget sih. Kalau misal buat infografis nih gimana nih? Kalau buat infografis mungkin kurang lebih sama ya. Cuma kan kalau mungkin kalau karena aku fokusnya tuh kayak membandingkan gitu ya. Mungkin aku ngambilnya tuh kayak bukan apa sih bahasanya ya, kayak berinteraksi secara langsung dengan bapia itu gitu. Oh, Jadi kayak merasakan makan, iya There is maksudnya the interaction iya, between you and food. Iya, aku merisetnya secara dengan lidah gitu loh, merasakan kayak gitu. Terus juga kayak data-data seperti kayak apa sih namanya dokumentasinya gitu kita juga ambil sendiri kayak gitu buat di poster. Jadi kita memang terjun langsung gitu ke lapangan buat ambil data-data kita. Jadi ya kalau misalnya mungkin dari Hera kan dia mungkin bisa ngambil sumber dari luar gitu. Tapi kalau misalnya dari aku kan karena hal yang aku bandingkan itu kan ada di yang aku punya. Jadi ya aku bandingkannya secara langsung gitu. Biar kayak objektif banget nih. Iya objektif banget. Nah itu. Pendapat gitu. Nisa. Iya, biar itu banget, biar Says. nulisnya tuh bagus. Oke, lanjut nih. Pas kalian research baik Hera sama Anissa, itu kira-kira kalian nemuin apa tuh yang menurut kalian tuh kayak menarik banget? Ya, selama prosesnya nih. Prosesnya tuh kayak gimana aja tuh? There is something Interesting. Mungkin dari Nisa. Boleh. Kalau aku ya karena kita kan risetnya tuh datang langsung ya ke tempatnya dan jadi kita mengunjungi 2 tempat nih, 2 tempat itu dan dua-duanya itu masuknya itu dalam ke toko oleh-oleh gitu loh. Oke. Ke toko oleh-oleh Toko pusat gitu. oleh-oleh gitu ya, Iya, langsung pusat ke situ ya? oleh-oleh gitu. Jadi aku sebenarnya agak salfok ya sama makanan. Oh iya, betul itu kan Itu hal menariknya ya. Jadi Agak kayak goyah. Iya, agak goyah gitu kayak kayaknya tuh enak deh. Tapi kayak dari situ pun aku jadi kayak mempelajari ternyata makanan tradisional di Jogja itu bukan cuma bakpia doang seperti itu. Meskipun ya highlight dari Jogja sendiri tuh bakpia gitu. Bakpia. Mungkin itu sih yang bikin aku agak insight baru gitu loh. Kirain kayak toko bakpia doang. Bakpia doang, ya, ternyata ada banyak yang selain lain itu. seperti itu. Banyak yang lain. Kalau Hera nih, ada yang bikin salfok nggak? Kalau dari aku apa ya yang bikin salfok? Mungkin ini kali ya, kita kan mengunjungi 2 tempat ya. Yang pertama itu ada bapia kukus dan yang kedua ada bapia panggang. Jadi tempat bapia kukusnya ini bisa dibilang tokonya tuh nggak terlalu besar, tapi dalamnya tuh ya gitu, maksudnya cukup komplit gitu ya? lengkap, Iya, lengkap. iya. Kayak beragam jajanan dari khas Jogja kayak gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih kurang lebihnya juga sama seperti Anissa gitu. Oke, jadi kan tadi kalian bilang kalau kalian ngunjungin langsung nih ke tokonya, itu tuh kapan? Apakah kalian bareng-bareng atau gimana tuh? Kita kan bareng. Oh, bareng-bareng. Kita Kalian risetnya bareng gitu. Karena kita kan maksudnya tim gitu kan, kerja tim. kelompok. Betul. Jadi bareng-bareng tapi sambil meneliti sendiri-sendiri gitu ya. Iya, untuk mengamati kebutuhan secara- karya. Kalau untuk kendala nih, pasti kan ada ya selama proses pengerjaan. Ada nggak kendala yang mungkin kalian alamin ketika kalian mengerjakan karya kalian masing-masing dari Saat infografis research sama nih, iya, saat research sama tuh ada writing. kendala apa nih? Mungkin aku dulu ya. Boleh, Ya, boleh. boleh banget. Kendala dari aku sih yang pertama kalau mau research kita kan kerjanya mau tim gitu. Mungkin kita ini nyamain jadwal Oh, gitu iya, antara iya. anggota gitu. Kita kapan nih kira-kira bisanya? Itu menurut aku bisa dibilang kendala sih karena sempat Betul, ada betul. perbedaan Iya. waktu gitu kan, kesibukan kita. Mungkin itu. Terus yang kedua apa ya? Dalam pembuatan artikel mungkin kayak kita nih aku nih cukup
aku ya. Gimana nih? Jadi kayak aku tuh cukup bingung kayak apa nih kira-kira yang menarik dari Bapia gitu yang bisa kita tulis dalam artikel yang menarik tapi dia tetap informatif gitu. Jadi kalau misalkan pembaca itu kita bisa apa ya memberikan manfaat istilahnya gitu bagi pembaca di luar sana. Jadi brainstormnya itu yang agak brainstormingnya sulit. yang Iya. menurut aku tuh kayak agak sulit dan membutuhkan waktu Iya, gitu iya. yang lebih. Terus akhirnya nih endingnya di tulisan itu highlightnya apa? Highlightnya lebih ke inovasinya sih, Oh, kayak inovasinya. inovasi Heeh, Bapia Jogja gitu, lebih ke inovasi. Keren juga ya. Keren Bisa dong. itu ya, Iya. kayak beres-beres Iya. sampai ke situ loh, sampai detail banget gitu. Kalau Nisa coba boleh nih. prosesnya. Kalau mungkin kalau proses secara keseluruhan ya mungkin karena kita sebenarnya tuh orang yang baru gitu loh dengan teknologi gitu ya, Oke. khususnya perkameraan, terus itu permaikan gitu. Jadi mungkin di situ betul. kendalanya. Jadi prosesnya cukup memakan waktu, tapi alhamdulillah we can overcome it. Kita bisa menghadapi itu. Terus kalau misalnya dari segi infografis mungkin ke ini sih lebih sama juga minim ilmu pengetahuan tentang grafik-grafik gitu. Meskipun aku sebenarnya pernah belajar ya waktu SMK gitu karena aku jurusan SMK dan pernah dapat pelajaran tentang desain grafis. Oh. Tapi kayak itu aku merasa kayak itu nggak cukup gitu. Jadi waktu aku mau membuat desainnya itu aku bingung kayak layoutnya mau gimana, Oke, terus itu desainnya kayak betul, gimana, komposisi warnanya gimana, tipografinya kayak gimana, dan itu lumayan memakan waktu yang lama gitu. Sampai akhirnya kemarin sudah jadilah gitu, sudah ada gambaran gitu. Berarti yang makan banyak waktu buat kayak konsep ini tuh Iya. infografisnya pakai Oh, gimana gimana nih gitu. gitu ya. Apalagi kan grafis itu kan ibaratnya gambar yang berbicara Iya, gitu betul. kan. Kalau untuk engaging itu susah banget sih. Jadi cara kita biar informasinya tetap nyampe, tapi ya penarik gitu Menarik, ya. betul. Menarik gitu. Harus masukin apa aja juga ya yang paling Betul, yang betul, penting betul, juga ya. Oke, next apa nih lu? Oke. Kita mau nanyain Itu nih apa namanya, aku mau nanya buat Hera. Kemarin kan kamu kan susah banget ya buat apa namanya kayak brainstorm, terus nulisnya aduh gimana nih, terus juga kayak apa ya namanya itu nyamain jadwal. Terus akhirnya tuh gimana tuh kok bisa kalian di hari yang sama nemuin jadwal, oke nih fix tanggal segini aja kita ke sana. Untuk mengatasi kendala berarti ya gimana? Pertama kendalanya itu kan tadi nyamain jadwal. Berarti kita kunci adalah komunikasi gitu. Betul, kunci Kita adalah komunikasi, kita saling apa namanya nih kayak kita kesibukannya ngapain nih hari ini gitu. Terus kira-kira di hari ini pada senggang nggak jam segini gitu. Kita langsung to the point aja gitu, jam berapa, hari apa gitu. Jadi kita bisa ngulangin waktu, dan kalau misalkan emang nggak ada kesibukan lain enak gitu kan. Terus ya itu sih. Kalau untuk brainstorming, gimana cara aku nyelesainya? Yang pertama sih nggak mungkin kita langsung kayak nulis gitu kan. Yes, Iya, itu lebih betul dong. mikir lebih ke nyari inspirasi dulu Betul. mungkin ya. Kalau aku sendiri kemarin datang ke kafe sih, kayak aku Oke. sengaja datang sendiri. Oke, itu ya kayak sendiri gitu. Kayak sengaja datang sendiri nggak bawa teman gitu. Kalau sama teman kan nanti jadinya Diajak ngobrol ngobrol, gitu. Iya, betul. Jadi kayak aku sendiri ini datang ke kafe, terus kayak kira-kira apa nih gitu yang menarik dari kemarin setelah aku research gitu kan. Terus yaudah itu akhirnya aku menemukan apa aja yang harus aku tulis gitu, ide-idenya apa aja nih gitu. Gitu ya. Tapi akhirnya syukurnya nih alhamdulillah banget nih akhirnya jadi tepat waktu Iya. ya, tanpa ada revisi, tanpa ada Alhamdulillah ya, drama-drama yang lain gitu, kayak alhamdulillah banget sih kalian berdua, keren banget. Oh iya, by the way guys, we have one Iya, more. kita punya satu produk lagi. Itu adalah video yang basically itu sebenarnya kita kerjakan sama-sama ya guys. It's like a big project gitu. Dan The sebenarnya main project iya, gitu sih. dan sebenarnya ada salah satu member kita yang jadi penanggung jawab gitu. Ada Desta Di belakang dan di belakang kamera. kamera yang sedang jadi operator. Nah, jadi sekarang kita ngobrolin bareng-bareng tentang gimana proses pembuatan video. Ya, jadi kemarin kita take pertama kali itu hari apa guys? Hari apa Senin tuh ya? kemarin tuh? Senin Hari Senin ya? ya? Hari Senin ya. Kemarin tuh kita kira kok bisa ya manajemen waktunya tuh loh
jam 1 sampai sebelum maghrib ya. Ya, Itu keren banget. tau. Kita take dari siang sampai gelap ya guys. Iya, tapi ya. Kalau menurut kalian tuh gimana nih? Apa ya namanya kayak komentarnya tentang padet banget di take 1, take 2, take 3 belum lagi retake, belum Mungkin lagi kalian bisa ganti keluarkan konsep. Iya gitu gimana tuh? unek-unek. Sebagai talent nih bisa dijelaskan nih. Sebagai talent sebenarnya kita juga diarahin sama script writernya kan, Oke. kayak dari situ gitu udah dibikin skripnya, ada gambaran kayak apa nih yang harus aku lakukan gitu di apa project video ini gitu kan. Yang pertama ya pasti kita harus ngetahuin dulu nih kita harus apa gitu. Ada alurnya Jadi apa, gitu. ada alurnya ya. Kalau kita udah paham alurnya, nanti kalau misal udah di hari H, udah di tempatnya gitu, kita tinggal satset gitu. Oke. Itu udah ada preparingnya hamin berapa nih ya kemarin hamin 2 minggu. Iya. Ada Hamin dua 2 minggu, dua minggu itu lebih di kayaknya. preparingin gitu ya. Tapi sebenarnya we have another talent di sini guys. Oh iya, Ya, kan? gimana Iya dong. Sadari Lulu. Enggak ya, How kemarin about tuh you? sama sih kayak Hera ya. Iya. Maksudnya kayak kita udah preparing dari dari director, Oke. dari scriptwriternya juga. Itu kan udah nih. Ini kamu habis ini setelah ini habis ini kayak gini. Jadi kayak teratur aja gitu loh, Oke. enggak yang sampai aduh gimana nih sampai kosong banget 2 jam. Iya, enggak sampai gitu. Jadi kayak lumayan efektif gak sih kemarin tuh ya? Iya. Menurut aku efektif sih itu. Efektif sekali karena kita dari siang sampai gelap itu Udah selesai. udah selesai guys ya. Keren Kita banget, cuma kan? butuh poles sedikit Iya, gitu. terus tinggal di editing aja ya Mbak kameramennya kan. Oke. Oh iya. Kalau apalagi nih, mungkin dari kemarin kan kita sempat pindah-pindah tempat ya. Nah itu gimana nih menurut kalian? Ini yang survei dong, yang survei Oh, iya. bisa menemukan Yang survei dulu. tempatnya Iya, kan. guys. Oh, gimana nih bisa Mungkin di jam gini, 1 di jadi situ gitu. kemarin Anissa itu sempet datang duluan ke tokonya, ke store-nya buat minta izin ya. Nah itu mungkin bisa diceritain tuh gimana? Mungkin ada Sebenarnya- kendala nggak sebenarnya? Sebenarnya itu ide yang tiba-tiba tercetus gitu. Oke. Karena kayak merasa kayak aduh kayaknya aku punya feeling gak enak nih besok Waduh, gitu. oke. Kalau misalnya aku diam-diam serem aja ya, gitu ya, ya. bener. Jadi aku kayak kepikiran apa aku izin aja dulu ya untuk Oke. menghindari apa namanya hal-hal yang tidak Kemungkinan-kemungkinan, yang kemungkinan yang tidak diinginkan. Terus juga yang kedua itu supaya menghemat waktu gitu Betul, loh, betul. menghemat waktu. Jadi kayak kita datang tinggal Langsung bilang bisa. satset Iya. jadi gitu. Mungkin itu sih. Dan itu aku surveinya pas maghrib gitu. Jadi mungkin itu sih ya halangannya, kayak aku dari rumah terus kayak langsung ke sana gitu untuk survei. Jadi bolak-balik. Tapi anu sih ya untuk menghemat waktu juga. Jadi besok itu anak-anak itu bisa tinggal syuting doang seperti itu. Tapi aman perizinannya. Aman dan Aman, helpful alhamdulillah. banget loh mbak-mbaknya di Betul, sana gitu. alhamdulillah ya, Mereka guys. mengizinkan, terus juga kayak kita disupport bilang kayak nanti hasil karyanya di tag ya Iya, ke Instagramnya mereka betul. seperti Kita itu. semuanya. Dan terima kasih untuk Mbak Pia 145 dan Dan Mbak Pia Tunggu Tugu Jogja, Jiwangan. thank you for helping us. Iya, for helping us. Oh, kemarin kan selain Nisa kan juga ada kamu tuh bisa ngerekomendasi ini Mbak Pia ini aja. Iya, yang bisa. kan Kok ngomongin. bisa sih padahal kan kita kan nggak tahu nih Iya, di mana sebenarnya itu karena pikiran itu deket dari kampus aja. Oh, guys. deket dari kampus Iya. ya, efektivitas Iya, waktu biar lagi ya. biar kita bisa, karena kan kita juga bakal take di kampus kan untuk nanyain narasumber. Jadi kita perlu jarak yang dekat gitu. By the way, ya tadi kan aku mention nih kita butuh narasumber. Nah, ini pasti banyak ceritanya nggak sih? Kenapa nih? Dari kita nyari-nyari gitu kan. Nah, itu kemarin gimana nih? Kalian kan talent ya? Kalau aku lihat-lihat kemarin kalian talent nih yang paling banyak, bukan paling banyak, malah kalian yang izin ke narasumbernya baru diwawancarai. Nah, itu ada kesulitan atau kendala kayak misalkan orangnya nggak mau kayak gitu. Oh, Tuh gitu ya. ada nggak? Siapa nih? Mungkin Boleh ya dari aku dulu ya. Aku agak kesulitan, agak gimana ya, orang Jogja ya, pakai wuh gitu kan. Oh, iya. Di situ kan banyak pelanggan yang lain. Terus kita kan mengambil waktu 1 atau 2 pegawai ya di sana ya. Oke. Itu takutnya tuh kalau misal kita kelamaan atau kita masih kita gimana nih jalannya itu kayak menyita banyak waktunya mereka gitu loh di belakang. Kita kan masih banyak customer yang lain tuh. Masih customer yang banyak kan. Ntar kalau waduh ini kalau misal mengganggu itu gimana, kira-kira gimana. Tapi untungnya again dari pihak Mbak Pia Patuk ya, Mbak Pia Patuknya sendiri tuh emang welcome gitu. Dan mereka tuh udah punya apa sih namanya, maintenance-nya gitu loh. Oke, Mereka kayak oke. oke, kamu di sini, kamu di situ gini. Jadi kayak again Iya. this activities
Kalau untuk yang narasumber di kampusnya sendiri nih, proses pencariannya. Nah itu Hera Gimana, aja tuh. Hera? Kalau itu sebenarnya agak gampang-gampang susah ya. Iya. Ada yang dia malu-malu untuk ditanyain, terus akhirnya nggak mau, ya udah kita nggak boleh maksa kan. Akhirnya kita cari yang mau aja deh gitu, yang kira-kira lagi sendiri, terus lagi nggak ada aktivitas, kita coba datengin. Nyarinya gitu. yang sendiri ya, Iya. yang sendiri gitu. Tapi cara ngeyakininnya gimana biar mereka mau diwawancara? Cara tuh? ngeyakininnya sebenarnya sih dikasih makan aja. Oh di Boleh lo dibawa pulang itu kan agak sedikit membantu. dikasih tahu ya kalau sebenarnya mereka bakal dapat makanan gratis Iya, gitu kalau gratis diwawancarain tinggal di gitu. review aja. Soalnya kan orang-orang tuh pada nggak mau itu mostly gara-gara emang alasannya tuh kayak aduh mbak maaf kita nggak bisa ngerasain, tapi sebenarnya kan itu kan nggak salah ya apa yang Iya, mereka betul rasain sih. salah. Itu cuma kan emang ada apa sih namanya ada alasan-alasan di belakangnya. Iya, ya kita tapi nggak bisa karena maksa. justru itu kita mencari apa ya, pendapat gitu kan, lidah orang beda-beda justru karena itu ya. Terus apa lagi nih? Mungkin berarti nggak ada kesulitan ya selama nyari narasumber. Maksudnya nggak ada yang sampai aduh kita belum nemu-nemu nih. Nggak sampai sih, nggak sampai. Alhamdulillah ya guys. Karena kemarin Alhamdulillah. tuh kayaknya cepet gitu ya. Alhamdulillah kita lumayan dapat banyak apa ya, informasi yang bisa kita dapat dari wawancara tersebut. Oke. Oh iya, kemarin aku juga mau nambahin nih. Kita kan biar nge-compare-nya tuh seimbang gitu ya. Oke. Itu tuh kita nyari yang orang Oh, asli iya, Jogja betul. sama yang luar Jogja. Betul. Cuman mostly mahasiswa yang kita temuin Iya, itu tuh di dari luar luar Jogja Jogja. semua gitu kan. Jadi Iya. kayak orang-orang ya udah kita nggak aduh gimana nih kita Iya. masih bingung tuh kayak aduh orang-orang Jogjanya orang mana aja. Ini kita nemu satu Pak. Itu ya security ya di Iya, lantai pasti. 2 di depan PMB tuh. Ya. Itu alhamdulillah Alhamdulillah kita dia dapet iya. nih dari asli Jogja. Dari Gunung Kidul ya kalau Iya, nggak dari salah ya. Wonosari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Jadi kita bisa berhasil at least dapat satu tanggapan dari orang Jogja aslinya ya Iya. tentang makanan khas Jogjanya itu sendiri. Oke, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Sampai kayaknya obrolan kita nih udah memakan waktu yang lama nih ya, Lu. Iya bener banget nih, jadi kita kayak udah tadi kita ngobrolin BTS-nya Anissa, Hera, dan juga teman kita yang di belakang gitu. Iya, Kita betul. jadi tahu nih banyak banget informasi produk-produk media gitu. Ternyata tuh proses pembuatannya nggak sesimpel itu ya, kayak ada banyak apa ya, maksudnya di balik layarnya itu tuh wah riweuh wah, banget sebelum kita tahu hasil akhirnya tuh wah kayak gini gitu kan. Iya. Oke, terima kasih buat Anissa dan juga Hera yang udah menyempatkan diri buat datang ke sini juga ngobrol-ngobrol nih ya Iya, bareng kita. terima kasih udah sharing-sharing. Kita jadi tahu nih struggle-nya kalian masing-masing gitu, dan juga teman kita di belakang gitu ya tentu saja. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita pada hari ini. Semoga mendapatkan banyak informasi ya dan juga gambaran gimana sih proses produksi gitu sebuah media gitu kan. Kayak gitu aja kali ya. Terima kasih semuanya. See you on top. Goodbye. Bye.